pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Pada pagi hari ini berjumpa dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu bersama-sama. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar firman-Mu boleh memberkati setiap kami dan hamba yang Engkau pakai dengan segala keterbatasan. Hamba memohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa, agar Roh Kudus-Mu memperlengkapi hamba, mengurapi hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah alam maut tidak berkuasa lagi. Alam maut tidak berkuasa lagi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan alam maut? Alam maut dalam iman Kristen bisa diartikan sebagai Hades atau Sheol. Dalam perjanjian baru digunakan istilah Hades, sedangkan dalam perjanjian lama memakai istilah Sheol. Keduanya umumnya menunjuk pada dunia orang mati, kuasa kematian, dan keadaan keterpisahan dari kehidupan. Alam maut sebagai kuasa kematian banyak ditafsirkan bahwa alam maut ini melambangkan kuasa kematian dan dosa. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, maut tidak lagi menjadi kemenangan terakhir. Hal ini selaras dengan 1 Korintus 15 ayat 55 dan Wahyu 1 ayat 18 yang menegaskan bahwa Kristus memegang kunci maut. Alam maut sebagai kegelapan rohani. Alam maut sebagai kegelapan rohani sering juga ditafsirkan sebagai simbol keterpisahan manusia dari Allah. Seseorang dapat hidup secara fisik, bekerja dan tertawa, tetapi tetap mengalami kematian rohani karena kehilangan terang dan pengharapan. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, alam maut adalah sesuatu yang berhubungan dengan kematian rohani, yang berhubungan dengan adanya kuasa dosa yang telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat bacaan kita, Matius 16 ayat 18 merupakan salah satu bagian Alkitab yang paling sering dibahas dalam tradisi kekristenan. Ayat ini tidak hanya berbicara mengenai siapa Petrus, tetapi juga menyentuh dasar gereja, otoritas Kristus, dan makna yang mendalam dari istilah alam maut. Di sepanjang sejarah gereja, Matius 16 ayat 18 menjadi pusat refleksi teologis karena mengandung janji Kristus tentang kemenangan iman di tengah dunia yang dipenuhi dengan dosa, penderitaan, dan kematian. Ayat ini muncul setelah Simon Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup. Pengakuan tersebut menjadi momen penting karena pada masa itu banyak orang masih belum memahami identitas Yesus Kristus secara utuh. Respon Yesus kepada Petrus bukan sekedar percakapan biasa, melainkan peneguhan identitas dan pondasi iman bagi komunitas orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Matius 16 ayat yang ke-18 ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari apa yang diungkapkan Tuhan Yesus. Ada 3 pernyataan Tuhan Yesus yang dapat kita petik, yang dapat kita pelajari, dan 3 pernyataan tersebut adalah, dalam pernyataannya yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Engkau adalah Petrus." Dalam bahasa Yunani, nama Petrus berasal dari kata Petros yang berarti batu. Yesus memberikan nama ini sebagai simbol keteguhan, panggilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Menariknya, Petrus sendiri adalah pribadi yang impulsif, pernah menyangkal Yesus, dan sering bertindak tanpa pemahaman penuh. Namun, justru melalui sosok yang tidak sempurna inilah Tuhan menunjukkan bahwa karyanya tidak bergantung pada kesempurnaan manusia. Engkau adalah Petrus adalah pernyataan Yesus yang pertama yang dapat memberikan satu pelajaran penting, bahwa melalui kalimat ini Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus sedang memanggil Petrus agar Petrus mau menerima panggilan dan tanggung jawab kepemimpinan, di mana Yesus mengutus Petrus untuk menjadi alat Tuhan yang mewartakan kabar sukacita, yang mewartakan, yang memperkenalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Pernyataan Yesus yang kedua, dalam ayat Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku." Kata jemaat berasal dari istilah Yunani eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Pada mulanya gereja bukan dipahami sebagai bangunan atau gedung secara fisik, melainkan komunitas orang percaya yang dipanggil untuk hidup dalam terang Allah. Ketika Yesus berkata bahwa Ia akan mendirikan jemaatnya, hal ini menegaskan bahwa gereja adalah milik Kristus itu sendiri. Gereja bukan milik individu, gereja bukan milik pemimpin agama atau denominasi tertentu, tetapi gereja adalah milik Yesus Kristus sendiri. Pernyataan Tuhan Yesus yang ketiga, di dalam Matius 16 ayat yang ke-18, di situ Tuhan Yesus berkata,
alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa Yunani, istilah yang digunakan adalah gerbang Hades. Maknanya tidak hanya menunjuk pada neraka dalam pengertian populer, tetapi lebih luas kepada kuasa kematian, dunia orang mati dan kekuatan kegelapan, yang menegaskan bahwa kuasa dosa, maut dan kehancuran tidak akan mampu menghancurkan gereja Tuhan. Pernyataan ini bukan berarti gereja akan terbebas dari penderitaan. Karena sejarah gereja menunjukkan bahwa banyak orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami penolakan, bahkan penjara sampai kepada kematian. Namun iman kepada Yesus Kristus tetap bertahan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan modern, alam maut tidak selalu hadir dalam bentuk kematian fisik. Ia dapat muncul dalam bentuk keputusasaan, kehampaan, kehilangan arah hidup, kebencian, kehancuran moral, dan hilangnya pengharapan. Banyak manusia tampak hidup secara lahiriah, namun batinnya sedang runtuh. Banyak orang tampak hidup dalam kemewahan, kemegahan secara lahiriah, secara ekonomi, namun rohaninya kosong, rohaninya hampa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat situasi dan kondisi zaman makin bobrok, yang semakin hancur, yang semakin rapuh, Tuhan Yesus tidak hanya memanggil dan memberikan tanggung jawab kepemimpinan hanya kepada Petrus pada masa itu saja. Tetapi sesungguhnya saat ini Tuhan Yesus juga sedang memanggil dan memberikan tanggung jawab kepemimpinan tersebut kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus menghendaki agar kita juga merespon panggilannya, agar kita dapat menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kerajaan Allah. Tuhan Yesus menghendaki agar kita dapat menjadi gereja-gereja Tuhan yang dibangun di atas dasar yang benar, yaitu pengakuan akan Yesus. Sehingga sebagai gereja-gereja Tuhan, kita mampu berkarya, bersaksi, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga melalui hidup kita, melalui pelayanan kita, gereja Tuhan boleh dibangun dan berdiri semakin kokoh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi dan kondisi saat ini yang begitu memprihatinkan. Mungkin hal ini bisa membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita bingung. Tetapi kita harus ingat bahwa Yesus akan menolong kita, bahwa Yesus yang empunya gereja memiliki kuasa untuk menang, dan kita sebagai anak-anaknya yang hidup di dalam pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, cinta dan kasih Tuhan akan dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita akan menjadi pemenang. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus berjanji di dalam Matius 16 ayat 18 yang menjadi berita pengharapan bagi kita, yang mana Yesus memberikan kemenangan bagi gereja dan mendeklarasikan bahwa dirinya lebih kuat dari dosa, kematian, dan kuasa kegelapan.
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar keyakinan bahwa maut tidak memiliki kuasa terakhir atas umat Allah. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 16 ayat 18 menjadi salah satu ayat yang paling kuat dalam kekristenan, yang menegaskan bahwa di tengah-tengah dunia yang rapuh dan penuh ketakutan saat ini, Kristus tetap membangun umatnya, yaitu saya dan saudara sebagai orang percaya. Dan alam maut tidak akan pernah berkuasa atas kita. Alam maut tidak akan pernah berkuasa atas umat percaya, atas gereja-gereja Tuhan. Karena Kristus telah mengalahkan kuasa maut itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit. Mari kita letakkan iman kita hanya kepada Yesus Kristus sebagai pendiri, pelindung, dan pemilik gereja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur Bapa atas sabda-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Karena Engkau adalah kepala gereja. Karena Engkau yang memiliki kami. Engkau pendiri, pelindung, dan pemilik gereja Tuhan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong pimpin dan tuntun kami di tengah-tengah dunia yang rapuh dan menakutkan saat ini. Agar kami tetap mampu menjadi pemenang-pemenang yang mempertahankan iman kami di atas dasar dan pondasi yang kuat di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas Radio Betani yang boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan terus memberkati Radio Betani FM, agar Radio Betani ini tetap jaya dan menjadi berkat, semakin memberkati seluruh pendengar yang ada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan seluruh kru yang bekerja di Betani FM. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Sehingga hidup mereka semakin hari boleh menikmati berkat-berkat yang bersumber dari Allah. Dan Engkau pakai mereka semakin hari semakin luar biasa. Kami juga menyerahkan Tuhan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pakailah setiap kami yang ada di dalamnya untuk menjadi pewarta-pewarta kebenaran firman Tuhan, pewarta-pewarta kerajaan Allah, sehingga melalui kami Tuhan, gereja Tuhan boleh dibangun, semakin berdiri, semakin kokoh di dalam Tuhan, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang semakin yakin bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lupa Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh aparatur pemerintah dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Berkati setiap program-program agar boleh berjalan dengan lancar. Kami rindu Tuhan, Engkau campur tangan memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang aman, nyaman, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati Kota Salatiga juga Tuhan, agar kerukunan antar umat beragama semakin indah, semakin terjalin dengan lebih baik dan semakin baik Tuhan. Berkati seluruh aparatur pemerintah Kota Salatiga, agar melalui mereka kesejahteraan rakyat
Salatiga semakin dirasakan, sehingga kemah Ripah Locinawi boleh terrealisasi di tengah-tengah masyarakat kota Salatiga. Akhirnya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan di dalam acara yang sama. Salam, Tuhan Yesus memberkati.